Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Baraya tentu saja pernah melihat di trotoar-trotoar jalan di perkotaan-perkotaan itu dilengkapi oleh jalur kuning yang berbintil-bintil. Yang Baraya tentu saja mengetahui fungsinya itu adalah untuk orang yang tunanetra. Baraya juga tentu saja mengetahui bahwa di pusat-pusat perkantoran menuju pintu masuk itu selain ada tangga, ada juga jalur pendakian yang digunakan untuk orang-orang yang menggunakan kursi roda. Cuman pertanyaan saya kepada Baraya sekarang adalah seberapa sering Baraya melihat orang-orang tunanetra berjalan di jalur-jalur kuning itu dan orang yang menggunakan kursi roda mendaki jalur-jalur itu. Sedikit sekali Baraya. Kenapa bisa sedikit sekali? Ya karena masyarakat kita itu adalah masyarakat yang tidak terbiasa dengan perbedaan-perbedaan, dan karena itu maka bahkan ketika sudah disiapkan infrastrukturnya, kita tidak siap melihat orang yang berbeda dengan kita. Jadi kalau misalkan Baraya memiliki keluarga, mohon maaf ya, yang disabilitas, maka Baraya akan merasakan sesuatu yang sama, yaitu ketika misalkan orang-orang yang disabilitas itu keluar rumah, maka tetangga-tetangga orang-orang akan melihat dengan lebih seksama. Pas diliatin balik, nah gitu kan, jadi menggosipkan, membicarakan, memperhatikan dengan jeli dan sebagainya. Jadi masyarakat kita, masyarakat yang tidak terbiasa dengan perbedaan, dan ketika mereka melihat orang yang berbeda atau orang yang mereka anggap disabilitas dan sebagainya, mereka akan menjadikan itu sebagai objek pembicaraan, objek perhatian dan lain sebagainya. Itulah bangsa kita, bangsa di mana kita resisten terhadap perbedaan, curiga terhadap perbedaan. Jangan jauh-jauh terhadap orang-orang yang disabilitas. Misalkan ketika Baraya sudah menikah 1 tahun, 2 tahun, kemudian Baraya belum dikaruniai putra atau putri, maka apa yang akan terjadi? Istri Baraya itu akan ditanyain sama tetangganya, udah isi belum? Udah isi belum? Itu ditanyain terus Baraya. Bahkan ketika pertanyaan itu diulang-ulang dan sudah mendapatkan jawaban, besoknya ketika bertemu dengan si tetangga itu masih akan bertanya, udah isi belum? Begitu kan? Baraya yang misalkan sudah berusia dewasa tapi belum menikah, Baraya juga akan sangat terganggu dengan pertanyaan, kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Mana pacarnya? Kok nggak kelihatan? Dan seterusnya seperti itu. Betapa beratnya tanggungan yang dihadapi oleh orang-orang Indonesia ketika berbeda sama orang lain. Jadi orang-orang itu ketika melihat kita melihat tuh dalam konteks perbedaannya. Cek Baraya, orang tetangga yang bertanya kepada Baraya itu udah hamil belum, yang kayak gitu, itu adalah orang yang sudah pernah hamil. Dan Baraya cek orang yang bertanya kapan nikah, itu adalah orang yang sudah menikah. Jadi maksudnya mereka akan bertanya, mereka akan menyelidiki orang yang berbeda dengan mereka. Jadi kepada orang yang disabilitas, ya wajar juga ketika mereka akhirnya tidak keluyuran, tidak keluar, karena mereka juga akan mendapat pusat perhatian dan akan ditanya-tanyain dengan cara yang sangat mengganggu. Nah, dalam pikiran-pikiran psikologi, itu sebenarnya ada penjelasannya. Kalau misalkan Baraya pernah baca buku yang fenomenal itu, yang Sapiens, karya orang Israel itu, Baraya akan menemukan bahwa sebenarnya tradisi ini adalah tradisi Homo sapien generasi awal. Homo sapien generasi awal itu merasa resisten, merasa curiga terhadap orang yang sangat berbeda. Bahkan Homo sapien generasi awal itu bahkan bisa melecut motivasi besar untuk melakukan genosida hanya karena perbedaan ciri fisik, hanya karena perbedaan logat, hanya karena perbedaan sistem kepercayaan, dan lain sebagainya. Jadi Homo sapiens itu adalah makhluk yang agak merasa curiga terhadap perbedaan-perbedaan yang semacam itu. Dan di negara-negara yang sudah maju, mereka sudah berpikiran yang lain, mereka sudah berpikir yang ngapain juga ngurusin orang lain, kalau mungkin bisa kita bantu, kalau tidak ya kita nggak usah ikut campur urusan mereka gitu. Tapi di negara kita secara khusus, kita melihat bahwa pikiran-pikiran nenek moyang yang hidup di masa yang sangat lampau, di masa yang purba, masih bisa dipakai dan ditemukan di generasi sekarang. Ada orang yang berbeda pikirannya, gagasannya, ada orang yang berbeda raut mukanya, perilakunya, itu akan diperhatikan dan dicurigai. Nah, jadi bagaimana dong kita menyikapi fenomena aneh semacam itu? Ya, bukan aneh, tapi simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Apa yang saya jelaskan sebelum intro tadi itu sebenarnya dalam tradisi ilmiah biasa disebut sebagai mentalitas kawanan, mental kawanan, atau psikologi kawanan.
Maksudnya adalah bahwa manusia itu dipandang sebagai makhluk yang hidup secara berkelompok. Mereka hanya bisa bertarung melawan predator, mempertahankan diri ketika mereka berkelompok, dan manusia bisa berburu dengan tingkat kemungkinan yang tinggi untuk mendapatkan mangsa adalah juga dengan berkelompok. Nah, karena itu maka manusia mengembangkan sebuah sistem di mana mereka sebisa mungkin akan menjadi bagian dari kawanan. Dan salah satu wujud dari upaya menjadikan diri sama seperti kawanan itu adalah dengan membuat diri sama dengan orang lain. Jadi ketika orang lain berperilaku seperti itu maka kita ikutan, ketika orang lain berkata-kata seperti itu kita akan ikutan, dan lain sebagainya. Itu adalah mekanisme yang sudah alamiah. Dan pada era selanjutnya adalah ketika kita berbeda sama orang lain, kita tuh akan dipandang sebagai sesuatu yang mencurigakan oleh orang lain. Sama seperti zebra. Ketika zebra ada dalam sebuah kawanan, dia bisa aja memusingkan predatornya. Tetapi ketika dia misalkan warnanya berbeda, dia misalkan coraknya berbeda, maka dia akan mengundang para pemburu. Nah, itulah yang dipikirkan oleh manusia ketika mereka harus berkumpul. Ketika manusia harus berkumpul itu, mereka harus mengidentifikasi orang-orang di sini dalam jumlah yang seperti itu, tetapi dalam ciri-ciri dan karakteristik yang sama. Sebab kalau misalkan dia beda, kemudian dia dimakan sama predator, maka itu akan mengurangi jumlah populasi, jumlah kawanan yang dengan demikian akan melemahkan dia. Sebaliknya juga, banyak sekali predator-predator yang bisa menyamar menjadi seperti sebuah kawanan itu. Misalkan ada semut yang bisa nyamar jadi apa gitu, lebah bisa nyamar jadi apa. Nah, itu bisa menyusup dan itu bisa aja mengganggu sebuah kawanan. Nah, karena itu, maka seseorang yang dianggap berbeda itu akan dipandang, orang yang pikirannya berbeda, orang yang penglihatannya berbeda dan sebagainya itu akan dilihat. Tapi itu kan mentalitas primitif kita. Nah, masyarakat kita masih seperti itu. Dan yang lebih buruk lagi, ketika masyarakat sudah menciptakan sebuah tatanan, institusi, lembaga, dan sebagainya, muncul sisi yang lebih ekstrim daripada mentalitas kawanan itu. Apa itu? Mentalitas kepiting. Maksudnya gimana? Jadi gini Baraya ceritanya ya. Baraya tentu saja mengetahui bahwa di luar sana itu ada haters saya yang begitu telaten, begitu teliti memeriksa video saya satu demi satu. Saya sudah memproduksi ribuan video sampai sejauh ini, dan dia diliatin satu demi satu, dicari yang bagus skip, yang bagus skip, yang bagus skip, yang memotivasi, yang menginspirasi skip. Tapi pas bagian sesuatu dia menemukan sesuatu yang jelek dari saya atau salah, dia kegirangan seperti menemukan harta karun dan kemudian dia potong itu dan kemudian dia upload di kanalnya. Jadi kanalnya itu hanya berisi tentang kejelekan-kejelekan saya saja. Jadi ribuan video itu dia menemukan 10-20 kejelekan dan kemudian diunggah di sana. Nah, kenapa bisa seperti itu? Dia mengiranya bahwa dia melakukan itu atas motivasi ideologi tertentu atau agama tertentu dan sebagainya. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Kenapa? Kalau soal ideologi tentu saja dia tidak memiliki ideologi khusus. Kalau misalkan dia memiliki agama tertentu, ya tentu saja agama tertentu tidak akan menyarankan orang untuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Tapi yang dia lakukan sebenarnya berdasarkan nafsunya, berdasarkan kebencian. Kenapa dia membenci saya? Kebencian itu normal, wajar dalam pikiran. Kalau dia dirugikan sama orang lain, maka dia wajar untuk membenci orang lain. Tapi kalau misalkan ada orang yang membenci, tetapi sebenarnya tidak dirugikan, maka ada kemungkinan bahwa sebenarnya ini adalah punya mentalitas kepiting. Mentalitas kepiting itu maksudnya adalah dia berharap bahwa semua orang ada dalam sebuah kubangan yang sama, bahwa semua orang ada di satu tempat yang sama. Ketika ada satu orang yang mencoba untuk memanjat keluar dari kubangan itu, maka dia akan tarik ke bawah. Kenapa seperti itu? Karena dia sudah putus asa. Orang yang sudah putus asa ingin menggapai dan dia gagal, maka dia berharap orang lain pun tidak akan ada yang bisa berhasil menggapai keluar sana, keluar dari kubangan itu. Itulah mentalitas kepiting. Jadi maksudnya mentalitas kepiting itu adalah rasa iri yang akhirnya memanifestasi di mana ketika kita gagal untuk menggapai kesuksesan orang lain, maka kita akan menjatuhkan sebisa mungkin kesuksesan orang lain itu. Dia jatuhkan. Jadi kebenciannya itu tidak didasarkan pada orang lain itu merugikan kita, bukan. Tapi karena dia lebih sukses daripada kita sehingga kita menjatuhkannya. Dan ini banyak kalau misalkan kita lihat ada orang-orang yang sukses digosipin, ada orang-orang yang misalkan motivator unggul, misalkan ya orang yang sudah terkenal, kemudian salah satu dua melakukan kesalahan itu langsung dibully
bully habis-habisan. Biar apa? Ya sebenarnya orang-orang itu adalah orang-orang yang tertekan. Mentalitas kepiting itu secara ilmiah itu ditemukan pada sebuah bangsa atau sebuah masyarakat yang putus asa. Jadi ketika sebuah bangsa penuh dengan korupsi, sebuah bangsa ketidakadilan itu merata di mana-mana. Sebuah bangsa, pencurian, korupsi, dan sebagainya merajalela. Jadi ada orang yang pengen naik ke atas, tapi dia gagal dijatuhkan lagi karena nggak punya orang dalam. Ada orang yang ingin menuju kesuksesan tertentu gagal lagi karena harus bayar duluan. Ada artis yang pengen jadi terkenal tidak boleh karena harus tidur dulu sama manajer dan sebagainya. Nah, sulit sekali untuk menggapai kesuksesan di dunia yang seperti itu. Nah, orang-orang yang di dalamnya itu akan menjadi orang yang putus asa, dan orang yang putus asa itu berharap bahwa dirinya akan maju, tetapi begitu dia mengetahui bahwa dirinya gagal untuk menjadi maju, maka orang-orang yang maju itu akan dia tandain, wah jangan-jangan ini begini, jangan-jangan itu begitu, dan ekspresi kebencian akan mengemuka ketika dia mencoba untuk menjatuhkan orang-orang yang sudah sukses itu setidaknya sama setara dengan dirinya. Itulah mentalitas kepiting itu, mentalitas yang sangat berbahaya. Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa mentalitas kepiting ini sebenarnya adalah mentalitas yang merupakan kelanjutan dari mentalitas kawanan. Jadi pada bagian tertentu ini sebenarnya didasarkan pada hal-hal yang alamiah. Tetapi menjadi tidak alamiah dan menjadi destruktif itu adalah ketika dikaitkan dengan fenomena atau atmosfer sosial tertentu di sebuah masyarakat tertentu. Makanya dalam konteks keindonesiaan kita mengetahui misalkan orang-orang yang menginspirasi, memotivasi, orang yang itu biasanya gampang jatuh. Jadi A.A. Gim, ya kita sebenarnya tidak terlalu peduli dengan urusan-urusan pribadi beliau, tetapi beliau yang sudah menginspirasi banyak orang, beliau yang sudah memberikan pencerahan kepada banyak orang, dijatuhkan tuh bukan gara-gara ceramahnya, tapi gara-gara masalah-masalah pribadi yang menaunginya. Jadi pokoknya para pembenci itu tidak peduli pada apa karyanya, yang paling penting mah pribadinya bisa dikorek-korek gitu. Begitupun misalkan saya mohon maaf ya Pak Mario Teguh gitu, dijatuhkan gara-gara apa? Gara-gara masalah pribadinya, masalah keluarganya, yang sebenarnya tidak berhak menjadi konsumsi publik, konsumsi orang lain, tapi itu juga akhirnya karena apa? Karena dicari-cari, sengaja dicari-cari gitu. Kalau misalkan nggak dicari-cari, mungkin kita masih menemukan ada orang-orang yang memberikan inspirasi dan mendorong kita untuk bersemangat bekerja dan sebagainya, ya mungkin. Tapi kan biasanya orang-orang yang fenomenal tidak menjadi lama gitu. Ya, dan sebagainya inilah sebenarnya adalah mentalitas yang muncul dari sebuah masyarakat yang memang sudah putus asa. Tapi ini pun bukan puncaknya. Mentalitas kepiting itu bukan puncaknya. Puncak yang lebih buruk lagi itu adalah mentalitas iblis. Apa itu mentalitas iblis? Begini Baraya. Mentalitas kawanan adalah berharap agar orang lain tidak berbeda dengan dirinya, atau dirinya berharap tidak berbeda dengan mentalitas orang lain. Mentalitas kepiting itu berarti levelnya lebih naik lagi destruksinya, yaitu orang yang lebih tinggi daripada kita jatuhkan karena kita sudah berputus asa untuk tidak bisa menggapai kesuksesan seperti yang dijangkau oleh orang itu. Nah, mentalitas iblis itu seperti apa? Kita sudah berusaha untuk menjatuhkan orang-orang dan lain sebagainya itu, pihak-pihak yang lain kita jatuhkan. Nah, setelah jatuh kita tetap tidak bertobat, kita tetap tidak apa-apa, dan memenuhi seluruh pikiran kita itu dengan kebencian, dan menjadikan sebagai upaya menjatuhkan pihak lain itu sebagai nafas dari berpikir, nafas dari bernalar. Jadi semuanya dikaitkan dengan itu. Ini seperti yang tadi disebutkan istilah iblis itu. Jadi iblis itu ketika sudah mendapatkan testimoni dari Tuhan yang Maha Kuasa bahwa kamu selamanya akan masuk neraka, kamu tidak akan mendapatkan ampunan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka iblis itu berkata, ya sudah, kalau memang sudah seperti itu tidak apa-apa, tapi saya akan berupaya sekuat tenaga juga untuk menjatuhkan Adam agar menemani saya di neraka. Nah, ini kan udah mentalitas kepiting kan? Udah mentalitas kepiting. Jadi dia tidak bisa masuk surga, nggak apa-apa lah. Yang penting orang lain juga tidak boleh masuk surga. Dia jatuhkan juga ke bawah, ke neraka untuk menemaninya. Tapi itu baru mentalitas kepiting. Mentalitas iblis itu setelah dia melakukan itu, dia tidak mau tobat, dia tidak mau menyelesaikan masalah, dia tidak mau apa. Karena seluruh pikirannya itu sudah benar-benar dipenuhi oleh kebencian. Sehingga misinya bukan lagi misi untuk menyelamatkan dirinya sendiri, bukan lagi misi untuk membuat dirinya sukses dan sebagainya, tapi seluruh kehidupannya dialokasikan untuk menjatuhkan orang lain, dan seluruh pikirannya adalah untuk itu gitu. Emang ada manusia yang seperti itu? Banyak. Coba Baraya simak beberapa waktu yang lalu ada berita yang cukup viral
di mana ada emak-emak yang tidak mampu membeli rumah yang dia inginkan, sehingga ketika ada orang lain yang berhasil membeli rumah itu, maka setiap hari dia buang kotoran di situ. Maaf ya, tinja itu dibuangkan ke pintu depan rumahnya, dan seterusnya. Itu terjadi selama bertahun-tahun. Begitu bencinya karena apa? Karena dia pengen beli rumah itu tapi nggak kebeli. Ada orang yang bisa membeli rumah itu, akhirnya dia perlakukan seperti itu. Kawanan, kepiting, dan iblis. Jadi kawanan, kepiting, iblis. Dan itu gak selesai Baraya. Karena apa? Karena bahkan setelah dipenjara, setelah diadili, setelah ada mediasi, si ibu masih melakukan hal yang sama. Bayangin, udah dihukum, udah dipenjara, dia masih melakukan hal yang sama. Karena apa? Karena dia sudah tidak lagi berpikir secara rasional, dia sepenuhnya sudah bernalar dengan kebencian itu. Nah, itu level yang paling buruk. Jadi saya berharap sih kita semua terbebas dari itu semua. Kita terbebas dari pikiran-pikiran semacam itu, dan kita terbebas dari orang-orang yang berpikiran semacam itu. Karena itu benar-benar destruktif, itu benar-benar merusak Baraya. Kalau misalkan Baraya menemukan ada orang yang seperti itu, kalau Baraya tidak sanggup untuk menasehati, silahkan pergi menjauh dari situ. Karena orang itu bisa aja merusak kehidupan Baraya, bahkan bisa menjadi sangat fatal terhadap kehidupan Baraya. Itu nasihat saya, tapi selebihnya mari kita sama-sama introspeksi. Yang lebih pentingnya adalah bagaimana caranya agar kita tidak memiliki mentalitas kepiting iblis. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.